Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin masih banyak yang belum tahu kalau kemarin tepat tanggal 11 Juli itu merupakan momen penting, merupakan hari penting, yakni merupakan hari kependudukan sedunia. Pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan refleksi daripada hari kependudukan ini, yakni ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang berkaitan dengan kependudukan. Sebelumnya mungkin kami harus menjelaskan dulu bahwa penduduk dengan kependudukan itu berbeda. Kalau penduduk itu orangnya, kalau kependudukan itu adalah hal ihwal, masalah-masalah tentang penduduk. Nah, kalau berbicara kependudukan tentu kita akan berbicara tentang masalah-masalah kependudukan baik sekup dunia maupun sekup di negara kita. Yang pertama, saya mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 60 dan 61. Ayat ini dapat kita katakan sebagai miniatur tentang kependudukan di dunia ini. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Dan ketika Nabi Musa istisqa itu kalau kita sholat istisqa, sholat minta hujan. Yang dimaksud di sini adalah ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah meminta air untuk kaumnya, maka Allah mengatakan faqulna idrib bi'asaqal hajar, maka pukullah tongkatmu di atas batu, kemudian fangfajarat min husnata asyrata aina, kemudian terpancarlah 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum, yang kemudian masing-masing kelompok, masing-masing suku itu berbondong-bondong menuju mata airnya, karena waktu itu jumlah sukunya ada 12. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, kata Allah. Maka makan minumlah kalian dari rezeki Allah, tetapi janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat ini hanya satu ayat, yakni ayat 60 surat Al-Baqarah, tetapi tafsirannya cukup luas. Setidaknya ada beberapa hal yang ditekankan dalam ayat ini, bahwa memang dalam kehidupan kependudukan membutuhkan kepemimpinan. Maka dalam ayat ini yang menjadi sosok pemimpin adalah Nabi Musa. Nah, seorang pemimpin dalam ajaran Islam itu bagusnya adalah mereka yang dekat dengan Allah, karena dia akan menghadapi banyak problem dalam mengemban amanah kepemimpinannya. Kalau dekat dengan Allah, insya Allah berdoanya cepat dikabul. Nabi Musa mendoakan untuk siapa? Liqaumin, untuk kaumnya. Mengandung pengertian bahwa seorang pemimpin harus benar-benar memperhatikan rakyatnya, memperhatikan penduduknya. Nah, pada saat ini gambarannya dalam ayat ini memang lagi kekurangan air. Apa yang harus dilakukan Nabi Musa? Berdoa kepada Allah, dikabulkan. Faqul nadrib bi'asaqal hajar, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, pukullah tongkatmu itu di atas bebatuan. Artinya seorang pemimpin memang sebaiknya yang memiliki kekuatan. Yang tongkat itu kan lambang kekuatannya Nabi Musa, walaupun
tetap kekuatannya dari Allah, tetapi ada perantaranya. Ya mungkin kalau konsepnya Nabi Muhammad kan kita sudah tahu, seorang pemimpin harus sidik, tabligh, amanah, fatonah. Itu kekuatan. Harus jujur, dapat dipercaya, transparan, cerdas. Itu kekuatan. Ya mungkin kalau sekarang didukung barangkali ya oleh partai politik terbanyak, dipilih oleh rakyat terbanyak, itu adalah kekuatan. Kemudian berikutnya, tadi saya sudah jelaskan bahwa ayat tadi menjelaskan ada 12 mata air, di mana setiap mata air untuk satu kelompok, satu suku. Ini menggambarkan bahwa memang seharusnya begitu, seorang pemimpin atau pimpinan harus bisa berlaku adil, siap untuk menegakkan keadilan. Nah, kemudian pesan terakhir dari ayat tadi adalah Allah mempersilahkan kita semua untuk pindah-pindah di muka bumi Allah ini, yang penting jangan membuat kerusakan. Karena kadang-kadang kalau kita renungkan Nabi Musa yang benar-benar seorang nabi di zaman itu saja, ayat berikutnya, ayat 61 itu, ya Allah, cukup geli kalau kita mendengarkan tafsirannya. Kaumnya Nabi Musa tidak puas, Pak. Padahal begitu hebatnya Nabi Musa. Dia mendoakan kaumnya, kemudian doanya terkabul dan memancarkan air, kemudian muncul tumbuh-tumbuhan. Tetapi apa ketidakpuasannya? Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha, dan seterusnya. Protes. Masih ada yang protes. Ya Musa, kalau tanamannya yang muncul baru cuma dua macam. Aduh, kita katanya tidak puas, kita tidak sabar, pengen yang macam-macam. Ya, waktu itu kan dikenal tanamannya itu sejenis ini ya, makanannya ya, sejenis anggur dengan burung ya, burung yang untuk dimakan pada zaman itu. Manna wasalwa istilahnya. Nah, dengan teguran itu, dengan protes itu, Nabi Musa tersinggung. Kamu ini, kata, pokoknya dalam terjemahan bebasnya, kamu orang ini tidak bersyukur. Kalau memang kamu ingin yang banyak, pergi saja kamu ke daerah lain, cari di sana lebih banyak. Bukan cuma Nabi Musa yang tersinggung dan marah, tetapi Allah juga di ujung ayat ini itu memberikan azab kepada kaumnya. Memang ini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Bani Israel ini dari zaman dulu, sejak Nabi Musa masih hidup juga begitu, ngeyel terus, banyak sekali protesnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kemudian persoalan yang kedua, kita ingin penduduk dunia ini damai, aman, tentrem. Berbagai macam organisasi sudah dibentuk. Ya, level dunia ada PBB, ada organisasi konferensi Islam OKI, belum lagi organisasi-organisasi lain seperti yang pelestarian alam, kesehatan, levelnya dunia. Tetapi kita masih sedih dan prihatin sampai detik ini masih ada peperangan. Rusia dan Ukraina belum selesai. Bahkan lebih kejam dari peperangan, masih ada penindasan, masih ada genosida di Palestina. Nah, padahal ayat yang saya baca tadi itu merupakan ayat yang sering kita dengar.
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan menegakkan keadilan, memerintahkan kepada umat manusia, kepada kita semua, lebih-lebih kepada para pemimpin, untuk berusaha menegakkan keadilan. Wal ihsan, dan berbuat baik, berbuat kebaikan. Wa ita'idil qurba, dan saling baku baik dengan sesama saudara, dengan sesama kerabat. Ukhuwah, persaudaraan harus terus kita pertahankan. Lebih-lebih ukhuwah Islamiyah, saudara seiman, seagama. Ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Bahkan ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Kalau kita runut, keturunan kita itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, logika kita tentu harus langsung menjawab bahwa itu adalah saudara saya, meskipun mungkin beda suku, beda agama, beda warna kulit dan lain sebagainya. Tetapi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sampai saat ini masalah ini masih menjadi persoalan. Permusuhan masih ada saja. Level dunia dalam bentuk peperangan, dalam bentuk penindasan. Level kecil-kecilan kadang-kadang kita baku musuh dengan saudara kita sendiri, dengan tetangga, dengan teman di kantor dan lain sebagainya. Kemudian masalah yang terakhir yang perlu kita soroti tentang kependudukan khususnya di Indonesia. Ini sebenarnya sekarang di seluruh provinsi di Indonesia itu sudah dianjurkan, sudah diwajibkan untuk membuat yang namanya grand design pembangunan kependudukan. Itu tiap provinsi, tiap kabupaten kota. Isinya apa? Isinya bicara tentang 5 pilar mengenai kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan yang terakhir administrasi kependudukan. Tentu saya tidak akan bahas semua. 2 saja ada persoalan yang memang membutuhkan peranan kita semua sebagai rakyat, sebagai penduduk, sebagai masyarakat, yakni tentang kualitas kita dan pembangunan keluarga. Kalau pembangunan keluarga, ya peranan kita memperkuat ketahanan keluarga kita, bagaimana hidup bahagia di dalam keluarga kita. Sebagai kepala keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, Allah sudah memerintahkan kita, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya sebagai kepala rumah tangga kita wajib bertanggung jawab terhadap kehidupan istri dan anak-anak kita. Nah, dalam hal kualitas, kaum muslimin rahimakumullah, ini 3 hal sebenarnya yang disoroti. Pertama kesehatan, kedua pendidikan, ketiga ekonomi. Ini kita masih cukup banyak masalah. Dari segi kesehatan, itu biasa ukurannya adalah usia harapan hidup kita. Kita masih di bawah dari bangsa-bangsa lain. Usia harapan hidup kita sekarang ini mungkin sekitaran paling tinggi 70 tahunan. Tapi di negara-negara lain sudah 90-an. Karena apa? Karena taraf kesehatan yang sudah bagus. Kita juga masih menghadapi persoalan stunting, anak-anak dalam kondisi tumbuh yang kurang stabil, pertumbuhannya pendek, perkembangan otaknya lemah. Kemudian dari segi pendidikan, meskipun sudah banyak dokter, banyak profesor, tetapi rata-rata orang Indonesia itu setelah dinilai, diteliti, lama sekolahnya itu hanya 7-8 tahun. Kalau 7-8 tahun sekitar SMP rata-ratanya. Ini rata-rata ya. 6 tahun SD tambah 2 tahun SMP kelas 2. Itu dirata-ratakan se-Indonesia sebanyak itu kualitas kita. Padahal ajaran Islam mewajibkan kita menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Menuntut ilmu itu wajib sejak dari ayunan sampai meninggal. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Kita tidak melihat, tidak ada bias gender. Laki-laki, perempuan sama saja wajib menuntut ilmu. Hebatnya ajaran kita. Tetapi mudah-mudahan ke depan ya kita sudah, alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan. Kalau dulu kan wajib belajar 6 tahun saja SD, sekarang sudah 12 tahun. Harapan kita ke depan wajib belajarnya bisa S1 rata-rata. Jadi katakanlah 12 tambah 4 tahun. Berapa itu? 16 tahun. Supaya rata-rata anak orang Indonesia ini minimal sarjana S1. Dan yang terakhir masalah kualitas adalah masalah ekonomi. Pendapatan kita juga kita sedih ya. Kadang-kadang masih banyak kritikan-kritikan di Indonesia ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini juga membutuhkan perhatian kita semua. Keadilan dalam hal menegakkan tenaga kerja kira-kira menjadi kewajiban pemerintah kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah sedikit refleksi dari Hari Kependudukan Sedunia. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita semua agar kehidupan kita lebih baik ya. Karena kalau kita kehidupan di dunia kita lebih baik, insya Allah kita juga ingin akhirat kita mendapatkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesuai doa kita, ya Allah, bahagiakanlah kami di dunia, bahagiakanlah kami di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.